Sudah doa? Sudah. Sudah. Belum kelasnya. Coba bimbing doanya. Tuhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mulai pelajaran kemarin kan udah diajarin lagu tentang sejarah Indonesia merdeka. Lagunya gimana? Pada 14 Agustus tahun 45, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Setelah Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, berita tersebar pada para pemuda dan tokoh nasionalis di Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta di tanggal 15 Agustus 45. Golongan muda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang. Soekarno-Hatta pilih berunding dahulu. 16 Agustus tahun 45, para pemuda menculik Soekarno-Hatta. Rengas Dengklok Karawang itulah tempatnya. Tempat Soekarno-Hatta didesak pemuda. Pak Ahmad Subarjo yakinkan para pemuda. Lalu Soekarno-Hatta dibebaskan pemuda. Mereka kembali lagi ke kota Jakarta, lalu berkumpul di rumah Raja Simaida. Teks proklamasi dirumuskan di rumahnya oleh Pak Ahmad Subarjo Soekarno-Hatta. Pak BM diam menyimpan teks yang aslinya. Pak Sayuti mengetik teks proklamasinya. Pada 17 Agustus tahun 45, di Jalan Pegangsaan Timur Kota Jakarta, di kediaman Soekarno itulah
Ibu Fatmawati menjadi benderanya. Latisol Putri Murti itu paskibranya. Penuh harap dan telkom itu suasananya. Di hari kemerdekaan Indonesia. Oke, sekarang masuk ke materi. Di LKS halaman 39 sudah? Macam-macam norma. Macam-macamnya beserta penjelasan. Yang pertama norma apa? Norma agama. Norma agama itu aturan yang ada di agama Islam. Kalian agamanya apa? Kalau di Indonesia ada berapa agama? Aja. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau di Islam tempat ibadahnya apa? Aturannya di agama Islam kalian punya aturan yang kalau kalian melanggar aturan itu kalian dihukum. Apa aturannya? Contohnya terus ya itu yang pertama kita bahas sholat. Kalau kalian nggak sholat hukumannya apa? Dosa maksudnya B. Norma kesusilaan. Coba dibaca dulu norma kesusilaan bareng-bareng. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Seseorang dapat menilai perilaku mana yang baik dan buruk berdasarkan hati nuraninya. Kesadaran diri dalam norma kesusilaan menuntut seseorang untuk kembali sadar dengan hakikatnya sebagai manusia yang berakal. Berarti norma kesusilaan itu berdasarkan dengan hati Tadi apa yang keluar dari mulut kalian itu adalah isi hati kalian. Kalau keluarnya perkataan yang baik, saya sama Fit. Kalau keluarnya dari perkataan yang baik, berarti orangnya juga baik. Kalau perkataan yang keluar itu buruk, suka ngejek temennya, suka ngelek-ngelek temennya, berarti hatinya juga buruk. Yang ketiga, norma kesopanan. Aturan hidup yang timbul dari pergaulan sesama manusia. Norma ini biasanya menjunjung tinggi sebuah kebiasaan yang telah disepakati dalam sebuah masyarakat. Kemarin udah pernah belajar tepuk unggah-ungguh itu. Apa aja? Yang diparingi guru Matur nuwun. kasih itu harus terima kasih. Terus kalau mau minta tolong harus bilang kalau lewat di depan orang tua harus permisi. Paham dari situ? Itu adalah norma kesopanan. Hukumannya nggak dari guru tapi dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum yang paling banyak. Norma hukum bisa dari negara, bisa dari jalanan. Kalau yang di jalan, norma hukumnya kalian melanggar aturan lalu lintas. Dihukum sama siapa? Polisi. Diapain? Terus kalian kebut-kebutan di jalan, nyinggol orang, jatuh, ditangkap Pak Polisi. Lah, yang terakhir ada istiadat. Itu adalah turun-menurun. Jadi adatnya gimana? Contohnya nih, kalau di sini kan ada Jawa.
adabnya harus gimana sebelumnya anak-anaknya harus kumpul ngadain acara dulu sebelum dibakar itu biasanya sekali ya dibakar tertentu tugasnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai ini kalian buat satu contoh kalian melempar ke kelompok siapa? Buat satu contoh nih aku mau lempar pertanyaan ke kelompok 3 masuk ke kelompok 1 ke kelompok 3 contohnya adat kalau tidak melaksanakan puasa itu apa? Paham? Nomor 1 benar agama, nomor 2 kelompok 3 benar besok mulai buat satu aja nanti dilempar satu aja
Lima baca. Jadi setiap empat yang di rumah dan yang di sekolah